Ciro lupat 5678. Open the mind. Agak. Ya, balik lagi di Mas Koko. Ya, hari ini kita mau masuk ke segmen baru, Mas. Apa? Segmen baru namanya ceramah. Cerita seram. Nah, waduh. Untung gue udah bawa Center ya? senter. Serem juga. Iya, Silau Bos. nggak bro? Waduh, kayak lampu bohlam, lampu bohlam taman. Ada ceramah nih. Gimana Cerita nih? seram. Nah, jadi segmen kita hari ini kita mau cerita-cerita seram yang pernah lu alamin dan yang pernah gua alamin. Siapa yang mau mulai duluan? Merindingnya kalau Merinding mah kedinginan, merinding. gitu ya. Tapi serem nih, wah gelap-gelapan. Iya. Gimana nih? Gimana? Cerita dulu. Oke lah. Siapa dulu? Dulu dah. Cerita seram. Oke, gue punya pengalaman. Tapi ini udah lama ya. Nah, Ya gue ceritain yang serem aja ya. ya. Pas gue di kampung. Kenapa di kampung? Jadi gue dulu punya kebiasaan waktu pas nakal. Karena gue itu gak punya tempat Untuk pesta pora. pesta pora nge-fly. Ya, dulu Oke. itu gue suka hal-hal yang kenakalan remaja lah ya. Oke. Ya minum, ya obat itu karena gue udah sering digerebek polisi, udah sering ketangkep polisi, gak ada tempat aman. Karena apa? Kalau di rumah pun, ngumpet di rumah temen pun, ada tetangga yang laporin. Jadi Akhirnya kita sepakat punya satu tempat itu paling aman di kuburan. Astagfirullah. Kita itu kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu, nge-fly itu di kuburan. Yang mau gue ceritain bukan masalah pesta poranya, tapi seremnya di situ. Gimana ceritanya? Iya serem. Kalau pas kita ini ada beberapa orang, ya kan, paling gue bertiga berempat, nggak rame kalau rame berisik. Nah kita ini bukan karena perasaan gue lagi fly, bukan. Tapi ini benar-benar namanya di kuburan di kampung-kampung lo, bayangin aja, serem kan? Pohonnya gede-gede gitu kan. Banyak batu nisan. Nah di situ itu menurut temen gue, temen dia orang Kejawen, dia lebih tahu. Udah pernah ngerti kata Kejawen? Tahu. Pernah kan? Pernah. Dia lebih ngerti bahasa-bahasa begitu. Dia bilang, di sini ada yang nemenin kita loh. Ada yang ngawasin. Terus ada yang bilang lagi, belum lama dia bilang, ternyata kita nggak boleh loh di sini. Ada. Nah, gua pernah ngerasain hal yang, merinding juga sih ya. Serem sih. Merinding nih. Iya, karena gini. Gue tuh udah biasa keliling kuburan malam-malam, udah biasa. Tapi pas waktu itu, kuburan itu nggak cuma satu tempat bro. Gue ada 3 kuburan. Keliling lu. Iya, di tempat biasa kita gitu tuh nggak cuma satu kuburan, bergantian. Oke. Ada satu kuburan yang menurut gue itu pengalaman yang nggak akan terlupakan. Itu benar-benar serem loh. Iya. Karena selama pengalaman 3 kuburan ini, Ya. enggak pernah itu yang namanya muncul-muncul bayangan atau ada orang yang kayak Iseng gitu. iseng. Tapi satu kuburan ini pernah membuat gua bener-bener, yuk cabut aja ya gitu. Kenapa Karena tuh? bener-bener ya kayak, ini merinding. Jadi takut gua. Enggak takut. Cuman itu pengalaman gua share ya. Itu ada yang nungguin. Kelihatan bentuknya. Ya kelihatan secara fisik tuh kelihatan sekasat mata. Tapi di satu tempat itu aja. Gitu loh. Oke. Temen gue bilang, iya dia gak berkenan kalau kita di sini. Oke, terus? Nah kenapa gue terus sih yang diliatin? Oh, jadi lu doang yang dilihatin? Iya, karena kalau temen gue ada perasaan lain tapi bukan hal yang seperti itu yang gue lihat gitu loh. Gitu. Dan memang serem sih kuburannya ya. Serem. Terus? Jujur, gue untuk ukuran kuburan itu serem. Nah itu pengalaman yang menurut gue paling serem. Karena apa? Mungkin gue udah hal biasa kayak gitu. Terus lu kabur nggak? Nggak langsung kabur. Gue nggak sepenakut itu juga. Cuman kita
akhirnya ambil kesimpulan. Bukan ini sekali lagi ya, bukan karena gue lagi play ya, bukan. Gitu. Itu perasaan yang berbeda bro. Bener-bener. Jadi setelah itu lu masih pakai tempat itu nggak berikutnya? Enggak lagi, karena temen gue bilang kita nggak boleh di sana. Gitu. Daripada nanti kejadian hal-hal, ya kan? Kita nggak boleh. Akhirnya sebenarnya kita udah 2 kali sebenarnya di situ. Cuman yang kedua ini mungkin pertandanya nggak boleh di situ lebih tajam gitu loh. Nah itu pengalaman yang buat ya daripada nanti kita di istilahnya diteror terus kan hal-hal kayak gitu. Ya akhirnya kita ambil kesimpulan nggak usah di situ lagi, cari tempat aman lagi, ya di kuburan yang lain. Kuburan juga? Kuburan. Aduh. Hal yang biasa, tapi itu bener-bener serem. Lo bayangin aja di kuburan di kampung-kampung tuh gimana sih? Iya. Itu di tengah sawah. Jarang ada lampu. Emang gak ada lampu. Kuburan di Jakarta ada lampu. Ada suara klakson juga kan? Iya. Di situ suara jangkrik bro. Oh iya benar. Gitu. Nah ini giliran lo gimana nih? Kalau Pasti ada lo. gue pengalamannya waktu gue zaman kuliah. Zaman kuliah gue lagi aktif organisasi. Gue jadi salah satu pembina organisasi. Diundang ke salah satu retreat gitu ya? Bukan retreat. Di sana itu ada yang namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, gue datang itu gue telat karena emang jadwal gue malam ke besok paginya. Jadi puncak ya? Puncak, jadi di Cipanas. Panas. Ya, jadi anak-anak panitia udah datang dari pagi, gue datangnya sore. Gue nyampe sana maghrib. Nah, nggak ngerti gimana, gue datang berdua sama temen gue cowok. Pas nyampe villanya, gue pas masuk, gue sama temen gue lihat-lihatan. Temen lo? Iya, jadi kayak lu nih sama gue nih, kita pergi nih. Tatapan gini. Karena dua-duanya tiba-tiba pas masuk ke villa itu, jadi nginjekin kaki pertama di villa itu, ada perasaan pasti. bukan ada perasaan. Bulu kuduk gue berdiri, bulu kuduk dia berdiri. Iya, Jadi makanya saling ada saling aura lihat, nggak enak. ada orang nggak enak. Ya. Nah, ada aura nggak enak. Terus jadi kayak ya udahlah bodo amat kan. Udah ketemu maghrib kita mandi dong. Nah ceritanya tuh villa gede sih, ada 2 lantai. Lantai pertama udah full sama panitia dan peserta. Biar mandinya cepet, jadi kamar mandinya itu kita pakai yang atas. Nah di atas kan nggak dipakai tuh kosong. Nah, gue mandilah gantian sama temen gue. Temen gue yang pertama selesai gantian gue yang mandi. Nah pas gue yang mandi gue nggak ngerti gimana, gue berasa bahwa itu kamar mandinya gede loh. Gede, ada bak, ada WC jongkok gitu. Gue berasa setiap gue mau mandi ngambil gayung gitu tuh ada sosok gede lagi ngeliatin di belakang gue. Perasaan lo? Perasaan gue, tapi setiap gue nengok nggak ada. Oh. Selesai mandi, udahlah, gue nggak mau bahas. Maksudnya ya udahlah mungkin perasaan gue gitu kan. Yeah. Walaupun perasaan gue udah agak Nggak enak ya? nggak enak gitu. Pas malam kita mau ada jurit malam. Zaman dulu kan masih ada jurit malam tuh. Iya. Nah sekitar jam 12 malam gitu. Jam 12 malam matiin tuh semua lampu. Matiin. Berarti udah gelap istilahnya. Udah gelap nih, termasuk lantai 2 kamar mandi di atas. Yang buat lo mandi. Ya, gua sama temen gue yang mantiin. Karena apa? Gue sama temen gue yang pembina ini kita kebagian dapat jadwal ini apa? Keliling mobile. Jadi kita bawa P3K. Jadi kalau ada anak-anak kenapa-napa kita standby gitu kan. Kita matiin tuh. Udah matiin, udah semua gelap total, ya kita keliling dong. Kan namanya jurit malam kan dari pos per pos kan. Nah, dari pos 1 sampai pos terakhir kita keliling. Nah, pos pertama itu kan di villa itu. Keliling nih. 1 kali puter nyampe villa itu lagi. Anehnya, aneh bin ajaibnya pas kita nyampe ke villa itu lagi, lantai 2 kamar mandinya nyala, Bos. Jeng. Nyala. Siapa nyalain? Gak tahu. Terus gue lihat-lihatan lagi sama temen gue bilang. Gue bilang, lu yang terus gue bilang, lu yang nyalain. Salah-salah deh. Enggak, lu kali. Enggak juga. Waduh. Terus akhirnya siapa yang mau matiin? Akhirnya nggak ada yang matiin, karena serem juga. Berarti kan itu nyala sendiri. Siapa yang mau nyalain? Orang semua panitia peserta udah pada nyebar, agak ada orang di villa itu. Nyala sendiri. Udah. Itu jurit malam jam 12 sampai jam 4 pagi, jam 5 lah. Nah, jam 5 pagi itu subuh ada petugasnya. Petugas villa. Iseng lah gue tanya, Pak, itu di lantai 2 ada penunggunya ya? Nah, si bapaknya langsung bilang, Mas bisa lihat?
Jadi si bapak itu memperkirakan kalau gue bisa ngeliat. Dia langsung terkejut ya. Iya. Terus gue bilang, saya bukannya bisa lihat mas, tapi saya bisa ngerasa. Soalnya semalam ketika saya matiin lampu itu nyala lagi. Oh, si masnya baru cerita, oh iya mas, di sana ada penunggunya nggak suka gelap, makanya setiap malam tuh kadang lampu kamar mandi itu saya harus nyala. Harus nyala. Jadi ibaratnya emang udah permintaan yang nunggu lampu itu harus nyala. Makanya lu sadar nggak? Ada beberapa tempat yang kayak hotel atau sekolah nyala terus. ada nyala terus tuh lampu ya. Emang mungkin permintaan si penunggunya kali ya. Kita nggak tahu ya. Nah terus gue bilang, jangan-jangan penunggunya badannya gede ya mas. Wah dia langsung kaget juga. Wah mas kok bisa tahu? Tapi kan mas nggak bisa lihat. Saya berasanya begitu. Ternyata yang nunggu itu adalah genderuwo hijau. Tinggi, gede, berbulu katanya. Wah itu gue berasa banget gitu. Kayak ada yang ngeliatin tinggi gede gitu. Merinding gak sih lo? Merinding sih. Nih. Merinding di pala lu. Kayak gitu sih cerita serem gue. Ya itu udah terjadi cukup lama sih. Serem lo. Iya. Villa lagi ya? Villa. Nah makanya gue udah tahu lagi letak villa itu mana. Jadi kalau ada yang mau ngambil villa itu lagi gue akan tolak. Maksudnya jangan sewa di villa itu. Pokoknya deket sama Istana Cipanas. Kalau tahu Istana Cipanas, disitulah, daerah situ. Ada retret aja di sana. Ngapain ngadain retret di situ? Dinyali. Ujinya. Oke teman-teman, itulah ceramah cerita seram dari kita. Mungkin teman-teman bisa apa? Ya, bisa share mungkin ada pengalaman gaib, serem atau apa. Bisa kalian cerita di kolom komentar ya. Mantap. Kita saling berbagi. Betul. Oke, terakhir jangan lupa apa mas? Tika, Like, share, share, komen, dan dan tentunya subscribe. tentunya subscribe. Oke. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.